Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia sejak tahun 1950 hingga saat ini. Bukan sekedar kalimat yang menghiasi dinding sekolah, kalimat tersebut rasanya menjadi pengingat betapa kaya dan beragamnya negara ini. Episode kali ini tentang perjalananku. Salini Rengganis bersama Eiger dan Toraja Melo menyuarakan apa yang harus disuarakan dari tanah Sulawesi. Inilah tentang perjalanan. Suara dari Sulawesi, episode Mantra Tanah. Kurang lengkap rasanya kalau kita belum membahas budaya di tanah Sulawesi. Mulai dari mana ya? Oke. Kita mulai dari tongkonan atau rumah adat suku Toraja. Dan kalian tahu nggak? Posisi tongkonan tuh nggak bisa sembarangan loh. Harus menghadap ke utara dan selatan. Mereka percaya kalau posisinya tidak sesuai, pemilik akan mendapat karma. Kalau posisi tongkonan saja menentukan masa depan, ternyata ukiran dan warna di tongkonan pun ada artinya. Ketika diperhatikan, ada 4 warna dasar yang selalu digunakan di tongkonan. Hitam, kuning, merah, dan putih. Masing-masing ada artinya loh. Hitam melambangkan kematian, merah kehidupan, kuning sebagai simbol berkat, dan putih mengibaratkan kesucian. Bahkan seingatku, 4 warna dasar ini juga sering dijumpai di kain tenun maupun baju adat di Sulawesi. Indah dan penuh makna. Selain warna, kami juga melihat bahwa lumbung-lumbung memiliki motif ukiran yang beragam. Menurut penjelasan Pak Immanuel, ternyata ada lebih dari 100 motif yang diambil dari tanaman dan binatang. Setiap motifnya juga memiliki arti tersendiri yang menggambarkan aspek sosial masyarakat Toraja. Selain tongkonan di Toraja, kami juga sempat mengunjungi sebuah rumah adat di Rongkong. Dari luar saja memang sudah terlihat berbeda ya dari tongkonan di Toraja. Karuaya, sebuah kampung adat dengan tongkonan berjajar gagahnya, namun memiliki cerita kelam yang sulit dilupakan. Selain kemegahan tongkonan, Sulawesi juga menyimpan banyak misteri. Tapi ini bukan konten horor ya. Justru kita akan sama-sama melihat tempat pemakaman yang kami temui. Yang pertama kami temui adalah Batu Simbuang. Batu ini warga tanam sebagai simbol menghormati orang yang sudah meninggal. Nah, area sekitar Batu Simbuang disebut dengan Rante, atau lokasi penyelenggaraan pesta kematian. Batu Simbuang bukan sembarang batu loh ya. Batu tersebut secara khusus dibawa dari daerah keluarga yang sudah meninggal tersebut berasal. Cerita tentang tempat pemakaman di Toraja tidak berhenti di situ. Masih ada tedong-tedong, kuburan batu, dan kuburan alam atau tampang alo. Awas, jangan dengerin sendirian ya. Bercanda. Kita mulai dari tedong-tedong yang kami temui di Mamasa. Tedong-tedong merupakan kuburan berbentuk badan kerbau berbahan dasar kayu. Di dalam tedong-tedong tersebut berisi jasad yang berusia ratusan tahun. Jujur, kami merinding sekali saat melihat tedong-tedong secara langsung. Kalian juga bisa kok melihat langsung ke sana, karena tempat ini sudah menjadi objek wisata. Saat di Toraja, kami mengunjungi tempat pemakaman Tampang Alo. Menurut Pak Immanuel, jauh di masa lalu daerah ini merupakan sebuah kerajaan dengan raja dan ratu yang dekat sekali dengan masyarakat. Saat sang ratu meninggal, raja mendedikasikan sebuah goa sebagai tempat terakhir bagi ratu.
Raja juga menitipkan kepada warga saat itu, kalau nanti ia wafat, ia ingin dikuburkan bersama sang ratu. Begitu pula dengan masyarakat yang diperbolehkan untuk menjadikan gua ini sebagai pemakaman. Namun, singkat cerita, setelah Indonesia merdeka, kawasan tersebut tidak lagi menganut sistem kerajaan dan masyarakat pun memilih untuk memakamkan keluarganya dengan cara yang lain. Ngomongin tempat pemakaman di Toraja, pasti kalian sudah tidak asing dengan patung-patung yang berjajar di tempat pemakaman kan? Tahu-tahu namanya. Patung menyerupai orang yang sudah meninggal berbahan dasar kayu nangka, yang semakin tua usia kayu, warnanya akan berubah mengikuti kulit orang Toraja. Lagi-lagi, tidak semua warga diperbolehkan membuat tahu-tahu. Proses pembuatannya pun terbilang lama. Inilah yang menjadi alasan kenapa jenazah masyarakat Toraja tidak langsung dikebumikan. Di Sulawesi, khususnya di Toraja, bukan cuma pemakamannya yang spesial, tapi kerbau Toraja pun spesial, seharga mobil high class. Udah cukup kali ya bahas yang serem-seremnya? Gak kalah menarik dari cerita seputar pemakaman, salah satu yang membuat kami berkesan selama di Sulawesi adalah tarian dan musiknya. Khas banget. Beberapa di antaranya ada tari Manganda, yang merupakan tarian ritual pemujaan Aluk Todolo. Ada juga tari Mangendong, yang melambangkan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Dan tari Pagelu, salah satu tarian tertua di Toraja yang biasanya ditampilkan saat upacara syukuran, peresmian tongkongan, penyambutan tamu, dan pernikahan. Dalam perjalanan ini pun kami bertemu dengan kelompok musik bambu Sulo Ara yang memainkan alat musik bernama Papompang. Sebuah alat musik tradisional terbuat dari bambu, khas Toraja, yang digunakan di berbagai upacara adat maupun sebagai musik pengiring di gereja. Bentuknya mirip angklung, namun cara memainkannya dengan ditiup. Papompang biasanya dikombinasikan dengan melodi suling bambu. Kami juga bertemu dengan Nema Raun, seorang seniman dengan alat musik tradisional khas Toraja, Mapele. Orang-orang menyebutnya saksofonnya Toraja. Perjalanan ke Sulawesi yang disusun oleh teman-teman Toraja Melo kali ini benar-benar membuatku merasa jauh dari kata kenal dengan Indonesia. Tapi semoga upaya kecil kami dapat membuatmu lebih tertarik untuk mencari tahu siapa Indonesia sesungguhnya, yang penuh keberagaman budaya dan mengutamakan kebersamaan. Gedung-gedung tinggi mungkin tidak terlihat di sini. Tapi, bangunan dan kegiatan yang kaya akan makna secara turun-temurun masih dipertahankan. Bisakah semua yang aku lihat saat ini bertahan sampai nanti?